Salam puji Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan di hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Dengan sukacita mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang ingin menyembah supaya kita dalam hadirat-Nya. Kita mulai memuji Tuhan dengan lagu Bahasa Cinta. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kekal dekat padamu. Andaikan ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di hari yang baik ini kembali kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak dalam hadirat-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah pujian penyembahan ini, agar hati pikiran kami ada dalam hadirat-Mu. Urapi kami Bapa. Kami lanjut dengan pujian lain. Terima kasih. Amin. Kita lanjut dengan lagunya, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam
dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu yang akan kami renungkan untuk hari ini, Sabtu tanggal 14 Desember. Kiranya kasih kemurahan Tuhan melimpah dalam firman-Mu, dalam untuk kami makanan rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami buka pikiran kami untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ratapan 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Murka Allah terhadap Simon. Ratapan 2 ayat 1 sampai 8. Saya baca, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi, tapi diingatnya dalam tumpuan kakinya. Tak kala ia murka, tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkannya segala ladang Yakub. Ia menghancurkan amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia menyampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali kanannya. Perlu pada waktu seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat sekelilingnya. Ia membadikan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, mematahkan garam yang seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala putrinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya, segera kebun, menghancurkan sempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan seorang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan iman. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerang ke dalam seterunya, tembok putrinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengaku seperti dengan tali pengukur. Ia tak akan menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam, dan merana semuanya. Demikianlah firman Tuhan.
kisah murka Allah terhadap Sion dalam Ratapan 2 ayat 1-8 mengingatkan kita, janganlah sampai hidup kita, perilaku kita sehari-hari membuat Allah menjadi murka atas perbuatan-perbuatan jahat kita. Tentu Bapak Ibu, di dalam hari-hari yang kita lewati, baik di dalam sekolah, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pergaulan, tentu ada perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki, yang telah dituliskan melalui 10 hukum Taurat. Banyak yang hal-hal yang Tuhan benci untuk tidak berkenan di hadapannya. Janganlah hidup kita sampai ke situ melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang Tuhan, hingga akhirnya Tuhan murka kepada kita. Tentu Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan ingin kita bertobat kembali kepadanya untuk memohon ampun. Dan yang paling penting dari Ratapan 2-1-8, Tuhan ingin kita belajar dari kisah Sion supaya hidup kita sebagai pribadi yang utuh, anak-anak Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita dibenarkan karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya pun demikian. Dalam hari-hari tentu ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui pikiran, benci, iri hati, perkataan yang menyakitkan, ucapan-ucapan cemooh. Itu yang tidak Tuhan kehendaki. Dan bagaimana kita supaya kita layak di hadapan Tuhan? Mari kita selalu mengucap syukur, membaca firman Tuhan, mendengar lagu-lagu Tuhan, supaya hati kita, pikiran kita tidak dikuasai oleh dunia, tetapi dalam hadirat Tuhan kita patahkan keinginan daging, kita patahkan yang mengikat kita, supaya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Sangat sulit, betul sangat sulit, tetapi Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat seperti apa semangat kita. Tuhan ingin kita melakukan. Bila mana kita suatu ketika kita gagal di dalam perseteruan, pasti Tuhan akan menolong kita. Yang Tuhan inginkan kepada kita, kita menyadari pribadi kita, perilaku kita, perbuatan kita yang tidak berkenan. Ingat Bapak Ibu, selama kita di dunia ini, keinginan daging, hawa nafsu menguasai kita, hingga itulah yang dipakai iblis melalui pikiran kita untuk merusak kita, mencemarkan hidup kita di hadapan Tuhan dalam perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan zina, mencuri, menyakiti, menghina, iri, dengki, semuanya yang tidak berkaitan dengan buah-buah kasih yang Tuhan ingin dari kita. Baiklah, hingga kita mendengar firman dari Ratapan ini, mari kita benahi hidup kita dari perbuatan yang tidak baik. Datang kepada Tuhan, kita akui, minta Tuhan pulihkan, dan setelah itu mari kita tekun membaca firman, tekun mencari Tuhan, memuji Dia, berdoa, mengucap syukur, dan anggap Tuhan adalah segala hidup dalam kita. Kita bergantung kepadanya, karena di dalam Tuhan ada kehidupan kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu yang singkat ini. Biarlah firman-Mu akan menerangi, memberikan kami input yang baik supaya pribadi kami menjadi yang lebih baik. Biarlah Tuhan Roh Kudus memimpin kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi tiap langkahku.
langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali aku akan tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah memuji menyembah muliakan nama-Mu. Tuhan, terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan terimalah, dan kami tutup pujian penyembahan ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Salam. Pujian penyembahan sudah selesai. Jangan lupa kita share, bagikan ke media sosial supaya banyak saudara-saudara kita bersatu bersama kita untuk memuji memuliakan Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan, kita
bergantung kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.